Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tal Haidar. Saya mahasiswa semester 1 di Politeknik Negeri Bandung. Jurusan Administrasi Niaga, terus prodinya Manajemen Aset 2024. Ya, pokoknya mah kita sekarang lagi ada di MIM yang letaknya di Soekarno-Hatta, Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Buah Batu ya guys ya. Udah, istirahat. Alasan saya memilih objek ini karena Metro Indah Mall adalah suatu mall yang menarik bagi saya, dikarenakan memiliki model bangunan yang unik dan isinya yang bisa dibilang serba ada. Sebelum kita masuk ke dalam aset yang akan saya bahas, saya akan menjelaskan definisi manajemen aset menurut ahlinya. Menurut Sugiyama 2021, manajemen aset adalah ilmu dan seni merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan semua rangkaian kegiatan dalam merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan atau mengadakan, melengkapi aspek legal, menginventarisasi, menilai, mengoperasikan, memelihara, menghapuskan, memusnahkan atau mengalihkan aset tersebut secara efektif dan efisien agar aset bernilai tinggi sepanjang umurnya. Atau disebut juga tangible asset. Dalam tujuan penggunaannya, Metro Indah Mall termasuk ke dalam jenis aset komersial karena di dalamnya banyak bangunan-bangunan dan toko-toko. Karena properti ini dirancang dan dioperasikan dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan dari aktivitas komersial. Mall ini menyediakan ruang bagi berbagai penyewa seperti toko retail, restoran, dan layanan lainnya yang berorientasi pada kepentingan bisnis. Sebagai aset komersial, mall ini bertujuan untuk menarik banyak pengunjung, meningkatkan transaksi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, menjadikannya aset yang bernilai tinggi dalam portofolio properti. Selanjutnya, ada fungsi manajemen aset. Menurut Sugiyama 2017, fungsi manajemen aset adalah 1. Merencanakan kebutuhan aset. 2. Mengadakan aset. 3. Mengaudit dan melengkapi aspek legal aset. 4. Menginventarisasi aset. 5. Menilai aset. 6. Mengoperasikan aset. 7. Memelihara aset. 8. Menghapuskan aset. Dan 9. Mengalihkan atau memusnahkan aset. Maka dari itu, diperlukan pembaharuan aset untuk memperbaiki Metro Indah Mall dalam kondisi tersebut. Langsung saja, dimulai ke yang pertama, diperlukan adanya perencanaan kebutuhan aset terhadap pengawasan dan perawatan fasilitas agar menarik kembali perhatian para pembisnis dan konsumen. Kedua, pengadaan aset. Kegiatan pengadaan barang yang diperlukan untuk perbaikan dan pengembangan fasilitas yang ada di Metro Indah Mall, baik dari pihak internal maupun eksternal sebagai pemasok aset.
Ketiga, pemenuhan aspek legal aset. Diperlukan juga adanya bukti-bukti kepemilikan secara sah atas aset-aset yang dimiliki secara legal dalam perbaikan dan pengembangan tersebut. Keempat, inventarisasi aset, yaitu rangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi aset yang bersangkutan. Kelima, penilaian aset. Fasilitas yang sudah diperbaharui tersebut harus dinilai kembali, memastikan apakah aset tersebut sudah layak untuk dioperasikan kembali dan mengikuti standar untuk para pembisnis yang ingin membuka usaha di sana, serta dapat berfungsi selama masa umurnya. Keenam, pengoperasian aset. Lalu aset tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan dan tujuannya berjalan untuk memenuhi tujuan komersial. Ketujuh, pemeliharaan aset. Kemudian, fasilitas tersebut harus dipelihara agar dapat beroperasi dalam kondisi layak pakai. Kedelapan, penghapusan atau pembaharuan aset. Telah disinggung juga dalam siklus aset, jika ingin dihapuskan ada dua opsi, yaitu opsi ke-9, pemusnahan atau pengalihan aset, yang dimana dimusnahkan, yang berarti dialihkan, dan pengalihan, yang berarti sebuah rangkaian di mana memindahkan hak, wewenang, dan tanggung jawab atas aset melalui menjual, menyertakan dalam modal, atau menghibahkan aset. Mari kita bahas lebih lanjut. Metro Indah Mall ini menggunakan analisis 5W1H. Pertama, dalam tugas kali ini, saya memilih objek bangunan, yaitu Metro Indah Mall, yang termasuk aset berwujud atau tangible asset. Saya memilih objek ini karena Metro Indah Mall adalah suatu mall yang menarik bagi saya, dikarenakan memiliki model bangunan yang unik dan isinya yang bisa dibilang serba ada. Kedua, di mana sajakah aset yang akan saya bahas dan mengapa ada di tempat tersebut. Saya membahas bangunan dari Metro Indah Mall yang beragam dan outlet yang berada di dalam mall tersebut, karena di tempat tersebut merupakan sebuah tempat yang multifungsi, bisa dijadikan pusat perbelanjaan, acara, bermain, dan berbagai kegiatan yang bersifat komersial dengan lokasinya yang juga strategis. Ketiga, jelaskan kapan aset tersebut dapat digunakan serta dimanfaatkan dan mengapa diperlukan pada waktu tersebut. Metro Indah Mall dapat digunakan dan dimanfaatkan pada hari kerja maupun hari libur atau fleksibel sesuai kebutuhan pengunjung, karena objek itu sendiri berisi beragam outlet yang dapat dikunjungi sesuai kebutuhan pengunjung dengan jam kerja masing-masing outlet. Keempat, siapa sajakah yang menjadi operator aset tersebut digunakan serta dimanfaatkan, dan siapa sajakah yang menjadi pengguna atau yang memakai aset tersebut. Jelaskan pula mengapa demikian. Yang menjadi operatornya ada beberapa dari pihak metropolitan atau pemilik dari Metro Indah Mall itu sendiri. Di antaranya petugas umum, satpam, dan petugas kebersihan. Dan yang dapat menjadi pengguna yaitu pembisnis yang membuka outlet dan pengunjung yang ingin beraktivitas di sana. Kelima, jelaskan bagaimana memakai atau mengoperasikan aset tersebut dan mengapa demikian. Untuk mengakses fasilitas yang ada di Metro Indah Mall, sebagai pembisnis yang ingin membuka outlet harus memenuhi syarat demikian dengan pihak Metro Indah Mall untuk membuka outlet di sana. Dan sebagai pengunjung, kita dapat memanfaatkan dengan berbelanja atau beraktivitas dalam area tersebut dengan mematuhi peraturan di sana. Lalu, analisis input-output di Metro Indah Mall. Pertama, input. Metro Indah Mall dibangun sedemikian rupa dengan perencanaan yang rinci,
yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 590. Maka inputnya adalah tanah. Proses pembangunan dan pengembangan Metro Indah Mall ini dilakukan sesuai rancangannya dengan membuat tempat dengan berbagai fasilitas yang ada dan dibutuhkan, sehingga untuk outputnya jadilah Metro Indah Mall yang dapat diakses oleh masyarakat yang berkebutuhan dan pembisnis yang ingin membuka outlet. Selanjutnya ada outcome. Metro Indah Mall ini diperlukan adanya pegawai, investor, dan pembisnis di sana sebagai petugas keamanan, kebersihan, lalu dana sumber pembangunan, juga bisnis, agar mall itu dapat berjalan, menarik perhatian masyarakat untuk mengunjungi mall tersebut. Dan mereka sendiri akan mendapatkan keuntungan, baik dari gaji dan pendapatan lain-lain, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Dan yang terakhir, ada benefit. Masyarakat dan pembisnis dapat menggunakan tempat ini dengan tujuannya masing-masing agar mencapai tujuan yang mereka inginkan, sehingga memberikan respon positif untuk Metro Indah Mall dan pastinya mendorong pihak dari Metropolitan untuk terus berkembang. Wah, gak kerasa ya teman-teman, kita sudah berada di ujung video kali ini. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Semoga video dan isi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.